laporkan. Kita menuju ke kota Lubuk Linggau. Saudara, sidang dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Musirawas Utara, JPU kembali menghadirkan 9 saksi yang merupakan rekanan dari Bawaslu saat penyelenggaraan pilkada. Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Palembang, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan saksi-saksi dari pihak rekanan Bawaslu Muratara selama pilkada berlangsung. Dalam persidangan itu terungkap para terdakwa saat menjabat Bawaslu Muratara melakukan markup anggaran dan membuat surat pertanggungjawaban fiktif. Seperti yang diungkapkan salah seorang saksi, Erna, pemilik usaha rumah makan. Dalam persidangan, Erna mengaku Bawaslu Muratara hanya melakukan belanja nasi di warung miliknya senilai Rp250.000. Namun yang dibuat pihak Bawaslu Muratara, anggaran belanja nasi mencapai Rp87 juta. Tak jauh berbeda dengan saksi lainnya, Pita, pemilik fotokopi. Pita mengaku bila Bawaslu Muratara hanya belanja alat tulis kantor Rp50 juta. Namun ketika diperlihatkan nota yang dibuat Bawaslu Muratara senilai Rp160 juta. Kasipitsus Yuriza Antoni menyampaikan, dalam persidangan itu pihaknya menghadirkan 9 orang saksi, yakni 2 hadir langsung di Pengadilan Tipikor Palembang dan 6 di Kejari Lubuk Linggau dan 1 lagi dari Muratara. Tadi ada 9 orang ya saksi, 2 dari langsung di pengadilan di Palembang, ya 6 di Kejari Lubuk Linggau, 1 di Kompit yang Muratara. SPJ-nya ada yang di markup, ada yang fiktif. Dari Lubuk Linggau, Peri Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Total 1.106 warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kayu Agung, 844 orang memperoleh remisi Hari Kemerdekaan. Dengan remisi ini, anugerahkanlah kepada para... Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun tentu merupakan momentum hari kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi warga binaan di Lapas kelas 2B Kayu Agung. Dari total 1.106 warga binaan di Hari Kemerdekaan, sebanyak 844 orang warga binaan mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan berdasarkan beragam pertimbangan, terutama kelakuan selama dalam tahanan dan minimal sudah menjalani tahanan selama 6 bulan. 30 orang warga binaan diantaranya langsung mendapatkan remisi bebas. Remisi yang diterima warga binaan ini berbeda-beda, mulai dari yang paling singkat 1 bulan hingga yang paling lama yaitu 6 bulan. Tindak pidana kriminal yang dominan mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan ada 526 orang, sisanya kasus penyalahgunaan narkoba. Hari ini warga binaan Lapas Kayu Agung ada remisi umum 30 orang, yang bebas di tanggal 17 Agustus Hari Kemerdekaan ini 20 orang, 10 orang sisanya sedang menjalani subsidiar, tapi bebas di Agustus ini juga. Pesan untuk mereka yang bebas hari ini ya, semoga mereka itu diterima di masyarakat, jangan lagi mengulangi. Bagi warga binaan yang langsung mendapatkan remisi bebas diharapkan dapat kembali diterima masyarakat dan dapat berkarya serta meninggalkan perbuatan yang melanggar hukum. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.